Oke saja, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah sekalian, jazakumullahu khairan kasiran sudah bergabung pagi hari ini. Kita masih menantikan beberapa kawan volunteer dari Natsir Corner yang akan hadir langsung bersama kita pada pagi hari ini. Hari ini tanggal 17 Juli 2022, sebagaimana kita tahu bahwa Buya Natsir lahir 17 Juli 2022 ya. Dan berarti sekarang sekitar 114 tahun bila beliau masih hidup di tengah-tengah kita. Dan tidak untuk dalam rangka mengkultuskan beliau, tapi dalam rangka untuk terus memelihara nilai pemikiran-pemikiran dan sikap hidup serta perjuangan beliau yang bisa kita teladani, bisa kita contoh. Maka hari ini kita gelar kegiatan One Day Natsir, meskipun tentu saja tidak satu hari penuh, hanya sekitar beberapa jam ke depan, sampai pukul 14 atau pukul 15, kita akan bersama-sama mendaras, kita akan tadarus, barangkali yang juga punya buku-bukunya di rumah, di tempat masing-masing, kita bisa baca-baca sama-sama. Dan ada 3 buah buku yang akan kita tadaruskan, akan kita baca, yakni buku Pesan Perjuangan Seorang Bapak, Percakapan Antar Generasi. Ini juga sama kita ketahui, bagi saya buku ini sangat istimewa ya, sangat luar biasa, karena merupakan hasil dialog, hasil diskusi antara murid-murid beliau pada tahun 86-87, yakni intelektual muda pada saat itu. Pak Amin Rais, Pak Watik Pratikya, Kunto Wijoyo, Yahya Muhaimin, dan Mang Endang Saifuddin Ansori. Saya kira ini yang berhasil diselamatkan dari sekian banyak hasil wawancara rekaman di kaset yang pada saat itu juga dilakukan, yang tidak tertolong gitu, karena ternyata kaset-kasetnya sudah rusak, sehingga catatan-catatan yang sangat penting itu kemudian hanya menyisakan rekaman yang dibukukan menjadi buku ini, buku Pesan Perjuangan Seorang Bapak. Ini buku cetakan terbaru dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Isi buku ini menurut saya sekali lagi sangat penting gitu untuk diketahui oleh kita, khususnya generasi muda, khususnya yang memang mengkaji dan mendalami bagaimana pemikiran Buya Natsir. Yang kedua, kita akan juga mendaras apabila nanti cukup waktu, buku Menafsir Natsir, kontekstualisasi pemikiran Muhammad Natsir dalam wacana dan gerakan kontemporer. Ini buku tulisan saya. Barangkali sebagian di antara kawan-kawan sudah memiliki buku ini. Dan yang terakhir, buku ini diberikan pengantar oleh Pak Lukman Hakim. Beliau seorang penulis sejarah, juga penulis biografi Muhammad Natsir. Yang kita doakan agar beliau sesegera mungkin dipulihkan 100% dari sakit beliau yang telah mendera beliau sekitar beberapa bulan terakhir ya. Dan atas doa kita semua, atas ikhtiar kita semua, beliau kemudian saat ini sudah bisa berkomunikasi, sudah bisa beraktivitas, meskipun masih masih terbatas. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan yang paripurna kepada beliau. Buku yang ketiga yang akan kita daras adalah buku The Secret of Natsir, menghimpun yang terserak sikap dan ucap Buya Natsir rahimahullah taala. Ini buku buku karya pemuda Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang saya editori, yang saya susun pula, yang menjadi kontribusi dan hadiah bagi para peserta Rapat Koordinasi Nasional Dewan Dakwah di Padang, Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Jadi bisa jadi antara ikhwah juga ada yang memiliki buku ini.
Jadi bagi pengkaji natsir barangkali sebagian isi buku ini tidak baru. Tapi bagi yang lain ini merupakan kutipan-kutipan sangat penting bagi kami dan menurut kami. Di sekian banyak buku Pak Nasir maupun sekian buku yang menulis tentang Buya Nasir ini. Fakta-fakta dan ucapan-ucapan beliau yang sangat tinggi mutunya dan fakta-fakta yang jarang terungkap ini kemudian dikumpulkan di buku ini, The Secret of Nasir. Dari 3 buku yang akan kita baca di One Day Nasir hari ini, pertama buku Pesan Perjuangan Seorang Bapak, Percakapan Antar Generasi, Buya Nasir bersama murid-murid beliau. Yang kedua, Menafsir Nasir, kontekstualisasi pemikiran, peristiwa dan gerakan kontemporer. Lalu The Secret of Nasir, himpunan dari sikap dan ucap Buya Nasir rahimahullah ta'ala yang sangat penting untuk kita ketahui. Pertama, kita akan baca buku The Secret of Nasir terlebih dahulu ya. Ini buku terbaru lah yang ditulis tentang Buya Nasir khususnya di lingkungan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Pertama, kutipan-kutipan dari buku Buya Nasir maupun buku tentang Buya Nasir adalah buku percakapan antar generasi. Yang ini, Pesan Perjuangan Seorang Bapak, yang nanti akan dibacakan oleh ikhwah yang lain karena mereka akan hadir lalu bergantian membersamai kita membaca buku tersebut. Oleh karena itu kita lewat saja kutipan-kutipan dari buku tersebut. Kita masuk ke bagian kedua, yakni buku Aba M. Natsir sebagai Cahaya Keluarga. Ini merupakan buku susunan dari putra dan putri beliau, khususnya putri sulung beliau, Ibu Mukhlisah almarhumah. Kutipan pertama di halaman 9 buku tersebut yang kemudian dicantumkan di buku ini adalah, menurut putra-putri beliau, kami sudah dilatih makan apa yang ada dan secukupnya. Karena masa penjajahan Jepang itu masa prihatin. Daging dan ayam adalah suatu kemewahan. Sebagaimana kita maklum, di saat itu suasana sangat sulit. Meskipun juga di zaman ini masih ada sebagian orang yang merasa mendapatkan daging dan ayam itu adalah suatu kemewahan. Seperti Idul Kurban kemarin, ada yang memang satu komunitas masyarakat baru bisa makan daging kambing, daging sapi setiap hari raya kurban saja. Tapi artinya anak-anak tokoh, anak pejabat, anak ketua partai dan lain sebagainya itu di masa itu tidak asing dengan kesulitan makan makanan mewah gitu, daging, ayam, lain sebagainya. Di halaman 215 buku tersebut disebutkan bahwa pada saat Yogyakarta diduduki oleh Nika, Aba sedang dirawat di rumah sakit. Rencananya akan turut bergelirya bersama Panglima Besar Sudirman, tapi gagal. Aba ditangkap dan dibawa ke Jakarta. Jadi Buya Nasir pernah berniat untuk bergerilya bareng Panglima Besar Sudirman. Lalu di halaman 20, Aba selalu berpesan kepada kami bahwa dalam kehidupan kita harus tawadhu. Kehidupan seperti roda pedati, kalau sedang di atas jangan sombong, dan kalau sedang di bawah jangan berkecil hati. Serta selalu sabar, kehidupan seperti ini selalu berulang kali kami rasakan. Ini yang disampaikan oleh putra dan putri beliau. Kemudian, Aba tidak pernah memaksakan kehendak kepada anak-anaknya mengenai jurusan apa yang akan diambil ketika akan melanjutkan pendidikan. Aba selalu menyampaikan untuk memilih jurusan yang sesuai dengan pilihan hati dan kemampuan kami. Barangkali kalau istilah kita sekarang adalah beliau ini adalah ayah yang demokratis. Tentu saja demokrasi yang dipahami secara benar oleh kita.
Jadi ayah dari putra-putri ini tidak pernah memaksakan pilihan sekolah gitu. Hanya memberikan saran. Anak-anaknya kemudian boleh memilih dan memilah sekolah atau jurusan perkuliahan yang mereka ingin ambil. Kami anak-anaknya tidak pernah mencantumkan nama Abah di belakang nama kami ketika masuk sekolah SD, SMP, dan SMA. Karena tidak mau dikaitkan dengan penerimaan di sekolah. Jadi anak pejabat, anak tokoh, anak-anak Buya Nasir ini tidak pernah mencantumkan nama ketika mau daftar sekolah, mau melamar kerja katakan dengan tulisan Mukhlisah binti Muhammad Nasir gitu, agar diketahui bahwa beliau ini adalah anak tokoh. Nah itu tidak mampang mumpung istilahnya. Jadi mumpung anak pejabat, mumpung anak tokoh, nanti sekolah manapun akan menerima mereka, pekerjaan manapun akan diterima oleh mereka gitu. Jadi tidak dimanfaatkan itu untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Halaman 12 di buku tersebut tertulis, sikap demokratis Abah terlihat jelas ketika kami diizinkan untuk berdebat soal apa saja. Meskipun di meja makan dan suka tersenyum melihat perdebatan-perdebatan yang kami lakukan. Meskipun Umi sebenarnya tidak berkenan karena bisa mengganggu suasana makan. Jadi atmosfer atau suasana diskusi di rumah Pak Nasir antara anak-anaknya, bahkan antara anak-anak dengan orang tua, itu bisa dilakukan kapan saja. Bahkan di tulisan ini disebutkan sampai di meja makan, sampai saat makan itu juga ada diskusi. Gitu. Meskipun Umi, ibunda dari putra-putri ini, agak keberatan gitu. Wajarlah memang seorang ibu gitu, lagi makan kok berdebat, lagi makan kok berdiskusi gitu. Tapi ini yang terjadi di rumah Buya Nasir. Kemudian untuk memperdalam pengetahuan agama kami, Abah mendatangkan ustadz sejak kami di SD sampai dengan SMA. Abah juga pernah mendatangkan ustazah tamatan Mesir untuk mengajarkan tajwid bacaan Al-Quran. Kita tahu bahwa Pak Nasir ini, Buya Nasir ini, selain sebagai seorang politisi, intelektual, pendidik, penulis, tapi juga beliau adalah ulama, gitu. Beliau adalah seorang ustadz. Hanya saja beliau tetap memerlukan mengundang guru yang lain untuk mengajarkan agama, gitu, untuk mengajarkan bacaan Al-Quran. Barangkali dalam soal tajwid dan bacaan Al-Quran, beliau merasa kurang maksimal, maka kemudian beliau mengundang. Jadi tidak ada gengsi pada diri Buya Nasir untuk menghadirkan ustadz yang lain dan ustazah untuk mendidik anak-anaknya. Halaman 26, Abah juga mendidik kami agar tidak menyalahgunakan jabatan atau mengambil kesempatan untuk kepentingan keluarga. Selama Abah menjabat di pemerintahan, boleh dikatakan hampir tidak pernah membawa kami turni atau jalan-jalan, baik urusan dinas dalam negeri ke seluruh Indonesia maupun ke luar negeri. Dan ini faktanya memang demikian gitu, bahwa beliau tidak pernah menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan keluarga. Jadi selama beliau menjabat di pemerintahan, kata putra-putrinya, berarti 3 kali menteri agama di kabinet Syahrir dan kabinet Hatta, menteri penerangan maksudnya, maaf. Lalu menjadi Perdana Menteri pertama NKRI tahun 50-51. Kemudian jadi ketua umum partai Masyumi, partai Islam terbesar. Bukan hanya se-Indonesia tapi sedunia. Satu-satunya partai Islam terbesar di dunia. Itu tidak pernah ada fasilitas partai, fasilitas jabatan, fasilitas negara yang digunakan untuk kepentingan keluarga. Jadi tidak pernah diajak jalan-jalan. Gitu. Barangkali berbeda dengan perilaku dan sikap-sikap para pejabat yang lain, apalagi di masa setelah kemerdekaan gitu, atau masa Orde Baru, masa reformasi sekarang ini. Ada banyak pejabat mengajak jalan-jalan keluarga gitu dengan fasilitas negara. Itu tidak dicontohkan oleh Buya Nasir gitu.
Aba sebagai anggota Ta'sisi Robitoh Alam Islam sejak tahun 1970 tidak pernah mengajak kami atau membiayainya untuk berangkat ibadah haji. Alhamdulillah kami bisa berangkat ibadah haji atas biaya masing-masing. Jadi dapat dibayangkan luar biasa amanahnya. Beliau Buya Nasir pemimpin tinggi di Majelis Robitoh Alam Islami, bahkan di Dewan Masjid Sedunia. Tapi tidak pernah sekalipun menggunakan posisinya itu untuk memberangkatkan keluarganya ibadah haji secara gratis. Jadi semua anggota keluarganya berangkat ibadah haji atas biaya sendiri. Kebiasaan lainnya kami tidak pernah meminta oleh-oleh kepada aba atau umi ketika berangkat ke luar negeri. Nah, tentu saja ini bisa dicontoh, bisa tidak ya. Ini pilihan saja gitu. Apakah kita kalau ayah kita, ibu kita, abah kita, umi kita berangkat ke suatu tempat, tolong bi oleh-olehnya, tolong mi oleh-olehnya gitu. Cuman saja mungkin saat itu kondisinya memang kondisi sulit ya, zaman sulit gitu. Boro-boro minta oleh-oleh barangkali untuk kebutuhan akomodasi perjalanan saja sudah sulit gitu. Sehingga tidak tegalah ini putra-putri beliau kalau abahnya ke luar negeri, kemana, lain sebagainya. Lalu kemudian minta oleh-oleh. Buya Nasir berpesan kepada putra-putrinya, berjuanglah kalian di sana dan jagalah nama baik kita. Ini maksudnya adalah ketika anak-anaknya sudah bekerja di manapun itu, pesan beliau ini, berjuanglah kalian di sana, jagalah nama baik kita. Pada suatu ketika ada tamu dari daerah transmigrasi yang menyampaikan keluh kesah dalam usahanya. Aba amat memperhatikannya dengan baik. Tapi anak-anaknya jadi geli melihatnya gitu. Ini testimoni putri beliau. Sehingga ketika tamu itu pulang, ditanyakan, kok Aba serius sekali mendengarkannya gitu. Aba menjawab, bagi kamu mungkin tidak penting. Tapi bagi orang tadi sangat penting dan itu hidupnya. Jadi kita harus memperhatikannya. Itu yang disampaikan oleh Buya Nasir. Jadi beliau ini tidak pernah memilah dan memilih tamu. Siapapun yang datang menyampaikan apapun itu termasuk keluh kesah. Bahkan tamu yang tidak dikenal dari daerah transmigran jauh sekali di pelosok datang kepada beliau. Beliau perhatikan dengan sangat baik. Beliau mendengarkan dengan sangat baik. Sehingga anak-anaknya heran gitu. Ini kok orang yang sepertinya tidak penting diperhatikan betul oleh beliau. Nah, jawaban beliau, ya bagi kalian memang mungkin gak penting. Tapi bagi dia, bagi orang tadi, apa yang dikeluh kesahkan itu penting. Gitu. Jadi kita harus perhatikan. Aba selalu mendengarkan pengaduan-pengaduan mereka dengan muka jernih siapapun yang minta pandangan Aba. Seperti pada waktu Ibu Negara Fatmawati Soekarno yang menyampaikan masalahnya, nasihat Abah hanya satu, jangan tinggalkan istana. Barangkali ini konteksnya nanti harus dicari dalam saat apa gitu. Apa ketika mungkin Ibu Fatmawati ini ada masalah dengan Bung Karno gitu, masalah keluarga, masalah hubungan suami istri atau masalah politik dan lain sebagainya. Nah, Abah Buya Nasir menyampaikan nasihat, jangan tinggalkan istana. Halaman 33 di buku tersebut, karena Abah selalu mengingatkan kami agar pandai-pandailah mensyukuri nikmat. Abah dan Umi selalu berpesan, cukupkan yang ada itu cukup, jangan cari yang tiada. Maksudnya bukan berarti kita tidak berusaha, tapi berusahalah yang halal. Abah juga berpesan pelihara silaturahim dengan sanak saudara dan kerabat Abah dan Umi. Ini nasihat kepada putra-putri biologis beliau, tapi juga tentu saja nasihat kepada kita putra-putri ideologis beliau yang bukan anak cucu dari beliau gitu. Kata beliau satu, nasihatnya pandai-pandailah mensyukuri nikmat. Dua, cukupkan yang ada itu cukup, jangan cari yang tiada. Tiga, pelihara silaturahim dengan sanak saudara dan kerabat Abah dan Umi.
Banyak nasihat-nasihat yang Abah berikan bahwa dalam perjuangan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar tidak harus selalu dengan senjata. Banyak media kita bisa melakukan dakwah. Halaman 64 saya kutipkan di buku ini dari buku Aba M. Natsir sebagai Cahaya Keluarga. Ketika Buya Natsir di penjara di rumah tahanan militer selepas PRRI, ternyata di rumah tahanan militer bukan hanya ada tahanan PRRI saja, tetapi juga dari RMS, Republik Maluku Selatan. Ada satu hal yang kami tidak percaya, ketika tiba waktu kunjungan, jadi keluarga beliau berkunjung, menengok, menjenguk, saya melihat Dr. Sumokil, pimpinan RMS. Kami perhatikan jika dia melihat atau melewati Abah, dia selalu memberi hormat sambil membungkukkan badannya. Sungguh kami tidak percaya. Padahal jika melihat ke belakang di tahun 1950 ketika Abah menjadi Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan, dengan kapal perang Angkatan Laut, Abah pergi ke Ambon untuk menumpas RMS. Ini fakta sejarah. Ada yang diperangi lalu sama-sama ditahan di satu tempat. Yang diperangi ini hormat. Dr. Sumokil ini hormat kepada Buya Natsir. Tentu saja ini orang yang proporsional melihat bahwa Buya Natsir ini sesuatu yang sosok yang luar biasa gitu. Kemudian halaman 64, selama dalam tahanan ternyata Abah sangat produktif menulis. Dan setiap mengantar makanan, jika pulang kami dititipkan tulisan untuk disampaikan kepada kawan-kawannya di Jakarta. Ternyata setelah dibukukan, tulisan itu berjudul Di Bawah Naungan Risalah. Barangkali di antara antum ada yang punya buku ini, buku Buya Natsir. Di Bawah Naungan Risalah, itu ditulis di penjara. Dan kita tahu para ulama yang di penjara produktif menulis. Kita tahu Buya Hamka menuntaskan tafsir Al-Azharnya di penjara. Lalu Imam Ibnu Taimiyah, para ulama yang lain memanfaatkan waktu saat di penjara untuk terus mengkaji ilmu, mendalami ilmu, bahkan membukukan ilmu-ilmunya. Nah, ini juga terjadi kepada Buya Natsir saat beliau di penjara. Beliau menulis buku judulnya Di Bawah Naungan Risalah. Halaman 67, akhirnya Lis, ini panggilan Mukhlisah, putri pertama beliau, memutuskan tidak jadi kuliah lagi karena banyak faktor, antara lain ketiadaan biaya. Jadi dapat dibayangkan seorang pejabat tinggi, tokoh bangsa, tokoh partai besar, itu tidak punya uang untuk menyekolahkan anaknya. Jadi Lis ini memilih kemudian hari bekerja untuk membantu meringankan ekonomi keluarga. Kemudian akhirnya Ibu Lis ini menikah. Nah, untuk biaya pernikahan Lis, dengan memberanikan diri, Umi memakai dulu uang yang rencananya untuk kontrak rumah. Tentunya dengan seizin Abah. Abah hanya mengatakan, insya Allah rezeki itu akan datang kembali. Ini dahsyat ya, banyak pelajaran bisa kita ambil. Pertama tadi, seorang anak pejabat tinggi, tokoh bangsa, ketua partai besar, tidak ada biaya untuk mengkuliahkan putrinya. Lalu untuk nikah, nggak ada biaya, lalu memakai uang tabungan yang rencananya untuk mengontrak rumah. Jadi ini yang khas ya, yang menjadi fakta sejarah bahwa setelah kemerdekaan itu, ini juga lucu syahdu ya, dalam tanda kutip, para pejuang itu, tokoh-tokoh bangsa setelah kemerdekaan, mereka baru ingat barangkali ya, baru sadar ternyata punya PR yang sama. PR-nya apa?
belum punya rumah. Jadi ada mantan Perdana Menteri, ada mantan Menteri, mantan Wakil Presiden dan sebagainya. Itu lulus selesai merdeka ternyata sama-sama belum punya rumah. Jadi mereka itu pada akhirnya ternyata selama ini kita lupa. Itu hasil dari jiwa dan semangat pengorbanan. Yang difikirkan adalah bangsa, negara, umat, agama, sampai lupa selama perjuangan untuk nyicil rumah kalau kita sekarang barangkali ya. Untuk nyicil rumah, untuk ngambil tanah gitu kan, kapling untuk bangun rumah gitu. Dan Abah hanya mengatakan ketika dana itu digunakan, insya Allah rezeki itu akan datang kembali. Sama sekali beliau tidak khawatir ya dengan persoalan uang. Halaman 81, sebenarnya Abah bisa saja bergantian membawa anak-anak Abah ikut naik haji. Tetapi sama sekali tidak pernah memberikan kesempatan. Abah mempunyai prinsip kalau anak-anak ingin naik haji harus dengan kemampuan sendiri. Seperti tadi juga disampaikan bahwa semua anak-anak beliau tidak mampang mumpung. Ayahnya jadi pejabat tinggi, jadi tokoh dunia Islam, jadi ketua partai Islam besar, lalu kemudian minta fasilitas agar bisa naik haji. Semua putra-putri beliau naik haji dengan biaya sendiri. Halaman 83, ada tanah sertifikat atas nama Abah di Jalan Keramat Raya 45 Jakarta Pusat yang merupakan wakaf dari seorang teman seperjuangan untuk perjuangan Abah. Saat itu dipakai oleh Dewan Dakwah. Menurut Abah, sebaiknya tanah tersebut diserahkan kepada Yayasan Pembangunan Umat agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Kami menerima amanah Abah karena kami merasa bukan hak kami walaupun sertifikat atas nama Abah. Ya, sekaranglah yang kemudian menjadi kantor Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Keramat Raya 45 Jakarta Pusat itu. Jadi dulu tanahnya itu adalah tanah yang diberikan oleh teman seperjuangan Buya Natsir untuk perjuangan Buya Natsir, lalu kemudian digunakan untuk kantor Dewan Dakwah. Nah, beliau memberikan nasihat kepada putra-putrinya agar tidak ada masalah di kemudian hari, ini diwakafkan saja, diserahkan saja tanah tersebut. Halaman 86-87, Abah sudah mulai sakit-sakitan. Usia 80 tahunan ya. Beliau kan wafat kalau tidak salah usia 83 tahun. Wafat beliau tanggal 6 Februari 1993 ya. Nah, ketika sakit itu datang tawaran supaya Abah bisa berobat ke luar negeri. Misalnya Pangeran Fad, Raja Fad, yang kemudian menjadi Raja Fad, minta supaya berobat di Saudi Arabia. Profesor Futaki, pimpinan Royal Islamic Hospital, minta Abah untuk berobat ke Jepang. Semua tawaran itu tidak bisa dipenuhi karena Abah dicekal, tidak boleh pergi ke luar negeri. Nah, ini kita tahu bahwa berarti peristiwa ini terjadi setelah peristiwa petisi 50 tahun 80. Ada 50 tokoh nasional mengkritik Soeharto sebagai presiden yang mengasosiasikan, mempersonalisasikan Pancasila dengan dirinya gitu. Tafsir Pancasila hanya hak kuasa secara mutlak Soeharto pada saat itu. Nah, ini dikritik oleh 50 tokoh nasional yang kemudian ternyata marah besar gitu. Presiden Soeharto saat itu lalu memberikan sanksi. Sanksinya salah satu di antaranya adalah anggota-anggota petisi 50 tidak boleh pergi ke luar negeri. Nah, pada saat beliau sakit, usia 80 tahun, banyak tawaran dari sahabat-sahabat beliau, dari Raja Fad, dari Pangeran Fad, dari Malaysia, dari Jepang, ayo berobat ke kami saja, tapi nggak bisa. Halaman 94, Abah selalu berpesan kepada kami, betapa kalian sibuk dengan kegiatan. Usahakan sekali dalam sehari makan bersama dengan keluarga. Ini sibuk di zaman beliau ya, ukurannya. Karena kan
bisa sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, apalagi pada saat PRRI bertahun-tahun gitu terpisah dengan keluarga, juga pada saat PDRI dan lain sebagainya. Kalau kita kan barangkali masih bisa 2 atau 1 kali makan di rumah lah ya, karena kita jarang sekali seharian seharian di luar rumah gitu, tidak pulang-pulang gitu, seperti Bang Toyib gitu barangkali ya. Tapi beliau menasehatkan kepada kita semua, betapapun kalian sibuk dengan kegiatan, usahakan sekali dalam sehari makan bersama dengan keluarga. Ini penting. Ya. Bersamaan, ada quality time dengan keluarga dan lain sebagainya. Suatu waktu ketika kami sedang berkumpul di rumah Jalan Cokro Aminoto, datang bergabung Anis, bukan Anis Baswedan ya. Anis ini saudaranya putra putri Buya Natsir. Pulang dari kuliah. Saat itu anak-anak perempuan sedang tren memakai rok mini. Dan Anis tidak sempat mengganti roknya dengan yang lebih panjang. Ternyata Abah melihat tapi tidak langsung menegur. Waktu kami akan pulang, dengan bijaksana Abah memanggilnya dan memberi uang supaya dibelikan celana panjang dan jangan pakai rok seperti itu lagi. Teguran halus itu sangat berkesan untuk Anis. Jadi ini cucu perempuan dari Buya Natsir. Tentu saja kalau disebut rokmi ini ya tidak seperti gambaran kita sekarang ya. Nah, beliau tidak setuju dengan perilaku itu, tapi beliau tidak langsung tegur, tidak mempermalukan di depan saudara-saudaranya. Beliau tegur setelah pulang, lalu memberikan uang untuk belikan celana panjang atau rok yang panjang, dan itu berkesan. Halaman 95, saat sakit cukup parah dan dirawat di rumah sakit, Abah selalu menanyakan situasi yang aktual pada saat itu. Umpamanya menanyakan tentang pemilihan gubernur Sumatera Barat dan keadaan umat. Ketika beliau sudah parah tapi masih mampu berkomunikasi, masih beliau bertanya tentang umat gitu. Kondisi umat itu seperti apa. Separuh dari umur Abah itu, Abah selalu berada di samping Umi. Jadi Umi tahu benar apa yang Abah kerjakan, apa yang Abah perjuangkan, juga yang Abah sukai dan Abah yang tidak sukai. Ini beliau, Buya Natsir, bersaksi terkait dengan istri beliau, Umi Nur Nahar. Bahwa Umi itu tahu betul gitu. Keinginan Abah seperti apa, pekerjaan Abah seperti apa, perjuangannya seperti apa yang Abah sukai, apa yang tidak Abah sukai. Udah one heart lah ya, satu hati. Halaman 116, Abah dan Umi dalam hal yang berkenaan dengan cita-cita, pendirian dan perjuangan dimiliki oleh Abah dan Umi bersama. Dalam menghadapi segala sesuatu, tidak ada satupun yang Umi tidak mengetahuinya. Sama-sama mengetahui, sama-sama merasakan, sama-sama memperjuangkan. Walaupun pada lahirnya kelihatan Umi seolah-olah diam saja. Halaman 117, sebenarnya di waktu Abah masih di bawah umur Auzi, sebenarnya di waktu Abah masih di bawah umur Auzi. Auzi ini Fauzi Natsir, anak bungsu Buya Natsir. Jadi ketika Abah usianya di bawah umur anak bungsunya pada saat itu, kira-kira umur 7 dan 8 tahun, belum pernah pula Abah mendengar perkataan perjuangan itu. Tetapi di waktu itu langsung merasakan apa artinya perjuangan. Halaman 119, beliau menyatakan guru-guru Abah semuanya orang perjuangan yang ingin sekali melihat murid-muridnya maju. Problem pendidikan kita, problem sekolah kita adalah bukan kekurangan guru. Buya Natsir memang tahun 1934 pernah menulis menyatakan
perguruan kita kekurangan guru. Nah itu problem saat itu. Nah, saat ini justru kita nggak kekurangan guru. Para pelamar orang untuk menjadi pendidik, pengajar, jadi guru itu bertumpuk-tumpuk proposalnya banyak sekali. Tapi problem kita sekarang justru adalah kekurangan guru yang berkualitas, kekurangan guru yang bermutu. Nah, salah satu tanda kualitas guru itu, tanda guru itu bermutu adalah punya semangat perjuangan. Nah, ini saya kira yang hilang di sebagian kita, semangat berjuang, semangat berkorban. Nah, guru-guru beliau tidak banyak, tetapi kata beliau, semuanya orang perjuangan yang ingin sekali melihat murid-muridnya maju. Hal lainnya beliau katakan ada dua unsur yang semenjak itu tertanam dalam sanubari Abah, yaitu pertama, keyakinan bahwa apabila sudah tertanam niat yang kuat dalam hati untuk mencapai suatu maksud dan berusaha sungguh-sungguh dengan gigih melakukan apa yang dapat dilakukan, maka Allah akan membukakan jalan bagi tercapainya cita-cita itu. Walaupun dengan melalui jalan yang tidak diduga-duga tadinya. Kedua, hati Abah selalu pedih apabila melihat satu ketidakadilan berlaku dalam masyarakat atau cara yang dipakai orang. Abah tidak dapat melihat dan membiarkan begitu saja bila ada orang yang berada dalam kesempitan hidup. Oleh karena itu beliau mengatakan, ada dua hal yang anak-anakku harus ingat. Berarti nasihat ini juga kepada kita. Pertama, barang siapa bersungguh-sungguh mencapai sesuatu, dia akan berhasil. Bahasa Arabnya kita sudah mafhum ya, manjadda wajada. Kedua, kasihilah orang-orang di atas bumi ini, niscaya kamu disayangi Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, kalau tidak salah ya. Kasihilah orang-orang di atas bumi, niscaya kamu disayangi Allah. Ini Abah rasakan benar dalam kehidupan Abah semenjak kecil. Kalau hablum minanas kita bagus, maka nanti hablum minallahnya bagus. Bahagia itu, nasihat beliau, tidaklah terletak pada kemewahan dan keadaan segala cukup. Rasa bahagia itu lebih banyak timbul dari kepuasan, dari hati yang tidak tertekan dan bebas. Itu definisi bahagia menurut Natsir. Jadi kata beliau, bahagia tidak terletak pada kemewahan dan keadaan segala cukup. Rasa bahagia itu lebih banyak timbul dari kepuasan, dari hati yang tidak tertekan. Abah mendoakan mudah-mudahan anak-anakku yang kucintai senantiasa akan selalu lebih menghargakan kebebasan jiwa dari kemewahan hidup. Jadi pesan yang kuat dari Buya Natsir adalah kita harus lebih menghargai, menganggap lebih bernilai kebebasan jiwa, kemerdekaan jiwa daripada kemewahan hidup. Ada orang yang karena ingin mengejar kemewahan hidup, lalu kemudian kemerdekaan jiwanya, kemerdekaan pikirnya digadaikan. Gitu. Gak apa-apa terjajah demi mengejar kemewahan hidup. Nah, itu beliau benar-benar tidak sukai. Gitu. Alhamdulillah Buya Hadi Nur Ramadan. Ini Buya Hadi Nur Ramadan, Direktur Pusdok Tamadun sedang rihlah Tamad Dunia ya. Rihlah peradaban ke Sumatera Barat kembali. Titip salam buat Buya Mahyaldi, Gubernur Sumatera Barat. Kapan-kapan kita bisa bareng-bareng ke rumah kelahiran Buya Natsir lagi ya. Sehat-sehat Buya. Jalan panjang, Masya Allah. Berarti udah duluan ya. Salam buat Ibu Tuti ya, pemilik rumahnya itu ya. Nanti kita bisa berenang di danau di atas dan danau di bawah insya Allah. Solok ini merupakan wilayah paling dingin ya di Sumatera Barat. Kapan-kapan semua kita yang hadir di sini sekarang bisa hadir ke rumah Buya Natsir ya. Rumah kelahiran Buya Natsir. Halaman 128,
Sebab makanya negara dan masyarakat kita sekarang ini menjadi begitu kacau sehingga dapat dikutak-katikan oleh seorang Soekarno. Antara lain ialah lantaran terlampau banyak pemimpin yang mau menjual kebebasan jiwanya asal dapat kesenangan hidup sementara. Jadi kan memang dimulai tahun berapa 50-an ya, lebih kurang itu sudah berpisah jalan lah antara Bung Karno dengan Bung Natsir gitu. Karena perbedaan prinsip tentang apa namanya keagamaan, tentang politik, tentang kenegaraan gitu. Nah, kemudian banyak orang yang sekedar ingin berkuasa, ingin menjabat, lalu menjual kebebasan jiwanya hanya agar dapat kesenangan hidup, kata beliau. Halaman 132 terkait hal yang lain, memang perkumpulan putra dan putri di luar sekolah itu, anak-anakku, kata beliau, besar sekali artinya bagi kesadaran hidup bermasyarakat. Dan dari situ pula lah tumbuh bibit-bibit yang nantinya tampil ke depan sebagai pemimpin-pemimpin bangsa umumnya. Jadi beliau menyarankan kepada kita, juga kita sebagai orang tua, apabila anak-anak kita ingin ingin berorganisasi di luar sekolah, biarkan, dukunglah itu anak-anak untuk berorganisasi baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah selama organisasinya baik. Oleh karena itu kata beliau, janganlah anak-anakku menyisihkan diri atau menjauhi kegiatan-kegiatan organisasi pemuda dan pemudi semasa bersekolah. Masuki dan aktiflah dalam PII, Pandu Islam, dan HMI. Karena saat itu memang lebih kurang baru ada PII, organisasi pelajar Islam, dan HMI, organisasi mahasiswa Islam. Organisasi-organisasi ini adalah taman pendidikan pula sebagai tambahan untuk pelengkap apa yang tidak dapat dari bangku sekolah. Bagi waktu baik-baik, tidak usah takut. Kalau lantaran kegiatan dalam organisasi, rapotnya akan buruk nanti. Jadi kata beliau nggak usah khawatir karena berorganisasi, kemudian nanti ranking di kelasnya menurun gitu dan lain-lain sebagainya. Bagi waktu aja yang baik. Karena anak-anakku mempunyai otak yang tidak tumpul. Asal waktu dibagi-bagi jangan khawatir akan ketinggalan kelas. Sebab apa yang dipelajari dan dialami dalam organisasi-organisasi itu amat penting bagi hari depan. Dan itu semua tidak dapat diperoleh dari ruangan sekolah semata-mata. Jadi ada yang tidak bisa kita dapat dari kelas, tidak bisa dapat dari kampus, tapi ada yang bisa kita dapat di luar itu yang sama pentingnya. Maka kita menurut beliau ya berorganisasilah gitu. Jangan khawatir kemudian kegiatan kampusnya jadi kacau gitu atau kemudian prestasinya jadi menurun gitu. Yang penting bagi-bagi waktu, kata beliau, anak-anakku itu otaknya nggak tumpul gitu. Termasuk kita lah, insya Allah kita kan nggak tumpul lah gitu otak kita gitu. Halaman 135 sampai 136 saya kutip di buku ini. Sesudah Abah dengar-dengarkan beberapa hari, tidak sedikit pun terkesan pada Abah bahwa Uci dan Angwik mengharap-harapkan Abah lekas-lekas makan gaji. Maksudnya kakek dan nenek. Kakek dan nenek dari putra-putrinya Abah Nasir. Karena kita tahu bahwa Buya Nasir memutuskan lulus AMS tidak melanjutkan kuliah kan ke Belanda atau ke Jakarta. Tidak ambil beasiswa, tetapi beliau memilih untuk langsung terjun ke masyarakat, berjuang berkhidmat untuk umat, membantu Ustadz Hasan bin Ahmad atau Ustadz Hasan sebagai guru beliau gitu. Itu disampaikan oleh beliau melalui surat ke kampung gitu kan, ke Solok untuk menyampaikan keputusan itu. Padahal sebelumnya tentu saja para orang tua secara umum, secara manusiawi ada keinginan, ada harapan anaknya sukses, kuliah dan lain-lain sebagainya gitu kan. Lalu bekerja di kantoran, istilah Pak Nasir makan gaji gitu. Nah, ternyata jawaban dari surat yang disampaikan Buya Nasir ini yang ditunggu dengan berdebar-debar karena khawatir mengecewakan orang tua karena tidak lanjut kuliah gitu. Malah langsung terjun ke masyarakat. Ternyata
Malah yang terdengar-dengar oleh Abah ialah pembicaraan kemana sebaiknya sekolah Abah disambung nanti. Alangkah besarnya rasa terima kasih Abah kepada Uci dan Angguik. Uci dan Angguik yang tidak memikirkan keperluan mereka sendiri, hidup dalam kekurangan, akan tetapi hanya ingin melihat kemajuan bagi anaknya. Berarti ada ralat ini. Ini bukan soal lulus AMS ya. Ini setelah lulus dari HIS ke Mulo, terus kemana lagi gitu. Kemudian baru cerita tentang di AMS, halaman 140. Di AMS Bandung, Abah baca buku-buku dari bibliotek, maksudnya dari perpustakaan. Abah tamatkan 1 buku 1 minggu. Nah, berarti kalau kita ingin sehebat beliau, ya dengan segala faktor yang beliau miliki sebenarnya, selain rajinnya beliau baca buku, ya minimalnya ini, mampukah kita 1 minggu selesaikan baca buku, 1 buku gitu. Nah, kalau bisa begitu, nah minimalnya kita sudah jadi natsir muda dalam pengertian yang ini. Selanjutnya beliau katakan tertarik benar. Jadi ini beliau kisahkan setelah beliau di Bandung ya, kisah-kisah ini. Tertarik benar hati Abah kepada Tuan Hasan itu, guru beliau. Juga Tuan Hasan ini kan guru Soekarno ketika tahun 32 Soekarno dibuang ke ND, diasingkan oleh Belanda. Kan ada surat menyurat nih. Kemudian ada buku berjudul Surat-Surat Islam dari ND. Surat-surat itu oleh Bung Karno kan dicantumkan di buku beliau. Jilid pertama di bawah bendera revolusi. Tertarik benar hati Abah kepada Tuan Hasan itu. Sederhanaannya, kerapihannya, terjaga kealimannya dan ketajamannya. Jikalau bertukar pikiran, beliau seorang alim yang original, yang orisinil gitu. Jadi seorang guru ini pelajaran bagi kita kalau kita guru ya, kalau kita pendidik, bahwa ada faktor yang akan menarik minat murid, menarik minat siswa. Satu sederhana, gak neko-neko, gak berlebihan, gak mewah-mewahan. 2 rapi. Ya sederhana itu kan bukan berarti harus kelihatan kotor, jorok, kan bukan begitu sederhana itu. Rapi, lalu alim dan jelas cerdas gitu. Guru itu jangan guru atau dosen diskusi dengan mahasiswa, dia yang dinasihatin oleh mahasiswa, dia yang diluruskan oleh mahasiswa. Meskipun itu nggak salah juga kan, namanya manusia. Ada guru kemudian dia yang diajarin oleh murid kan, jadi kebalik. Nah kalau ada saja waktu yang senggang sedikit, ketika beliau masih di AMS, Abah sudah datang ke rumah Tuan Hasan. Kalau ada waktu sedikit, mesti yang terpikir itu datang ke rumah Tuan Hasan ngaji. Setiap kali Abah datang dengan tidak tentu waktunya itu, selalu dihentikannya kerjanya itu. Kan Tuan Hasan ini ada percetakan di rumahnya itu. Atau beliau lagi nulis, atau beliau lagi baca buku gitu. Atau lagi mencetak buku gitu, atau majalah. Bela Islam kah, Panji Islam kah itu. Tapi kalau Buya Nasir datang, itu langsung dihentikan pekerjaannya. Lalu dia bercakap-cakap dengan Abah. Jadi padahal Buya Nasir juga mengatakan lanjutkan saja pekerjaan Tuan gitu. Hanya saya sekedar mampir aja. Tapi enggak. Beliau hentikan pekerjaannya lalu dihadapilah muridnya ini. Gitu. Lalu bertukar pikiran dengan Abah itu dianggapnya lebih penting dari kerja yang sedang dikerjakannya. Jadi ya jelas itu hebatnya seorang guru ya. Mempersiapkan kader itu lebih penting daripada pekerjaan yang lain. Artinya proses kaderisasi itu sangat penting dalam sebuah kerja-kerja peradaban. Percakapan dan pertukaran pikiran dengan Tuan Hasan itu banyak sekali pengaruhnya bagi jiwa dan arah hidup Abah selanjutnya. Inilah kemudian beliau memutuskan lulus AMS gak ngambil beasiswa kuliah gitu. Hampir setiap sore Abah mengunjungi Tuan Hasan, minta petunjuk. Beliau tidak mau mengunyahkan bagaimana seharusnya bantah keterangan dan tuduhan-tuduhan. Tapi dia tunjukkan kepada Abah di mana harus dicari alasan-alasan pembantahnya. Disuruh pelajarinya sendiri dan disuruh susun sendiri apa jawab yang harus diberikan.
Buruk atau baik semua harus tanggung jawab Abah sendiri. Begitu memang guru yang baik itu. Jadi tidak mengunyahkan, tidak memberi matangan gitu. Kalau nyuapin bayi kita harus kunyah dulu. Ya akhirnya dia sampai dewasa akan terus tergantung kepada orang tuanya gitu. Nah, beliau nggak mau begitu. Beliau tidak berikan matangan gitu. Sambil belajarlah ini muridnya itu. Halaman 150, dalam pada itu di separuh jalan Abah belajar di AMS, sebagian besar dari perhatian dan minat Abah sudah terhisap oleh soal-soal kemasyarakatan dan perkembangan-perkembangan di sekeliling Abah di luar sekolah. Lebih-lebih soal-soal yang mengenai Islam dan gerakan umat Islam. Abah tidak dapat membiarkan saja teman-teman seusia dengan Abah, murid-murid, pemuda-pemuda Islam, yang pergaulannya sehari-hari tidak sesuai lagi dengan ajaran-ajaran Islam. Hasrat Abah ialah memanggil mereka kembali agar kembali menghormati agamanya dan berangsur-angsur menurutkan aturan-aturan agama. Jadi semangat dakwah dan kerja dakwah sudah beliau mulai kerjakan gitu. Makanya kan beliau menulis buku Marilah Sholat, tentang puasa, tentang haji gitu kan. Yang memang diperuntukkan untuk anak-anak yang sekolah di sekolah Belanda gitu. Karena nggak ada pelajaran agama sama sekali, nggak ada pelajaran Islam apalagi gitu. Aneh kata beliau, semua itu yaitu beasiswa kuliah di Rotterdam, Belanda dan Jakarta tidak menerbitkan selera Abah sama sekali. Abah merasa ada satu lapangan yang lebih penting daripada itu semua. Abah ingin mencoba menempuh jalan lain. Abah ingin berkhidmat kepada Islam dengan langsung. Nah, ini masih satu rangkaian ya. Jadi pada akhirnya siang Abah bekerja bersama dengan Tuan Hasan menerbitkan Pembela Islam. Malam Abah menelaah tafsir Al-Quran dan membaca kitab-kitab dalam bahasa Inggris dan Arab tentang Islam. Nah, apakah kita sebagai kader-kader Natsir rutin mengerjakan ini? Jadi siang kita bekerja untuk umat, malam kita mengecas gitu, mencharger diri kita untuk umat lagi besok harinya gitu. Di siang beliau membantu Tuan Hasan menerbitkan Pembela Islam dalam rangka berdakwah. Malamnya beliau mengkaji tafsir. Ada 3 kitab tafsir yang beliau sering baca sehari-hari, yaitu Ibnu Katsir, tafsir Al-Furqannya Hasan, dan tafsir Fi Zilalil Quran Sayyid Qutb. Qurtubi juga beliau baca. Dan juga beliau mengkaji kitab yang berbahasa Inggris dan berbahasa Arab. Jadi saya kira mengapa kemudian kapasitas beliau luar biasa. Halaman 158 saya kutipkan. Jadi tahun 1927 Bung Karno itu sudah sangat terkenal ya. Beliau mendirikan Partai Nasional Indonesia, PNI ya pada saat itu. Orang udah sangat mengidolakan beliau juga gitu. Seorang orang hebat gitu. Termasuk Pak Nasir juga. Kalau Soekarno datang ke Bandung, suka ikut menghadiri orasi-orasinya Soekarno gitu. Beliau juga pengagum Soekarno. Tapi kata beliau, dari waktu ke waktu mengikuti pemikiran Soekarno, orasi Soekarno, pidato Soekarno. Kata beliau, di waktu itu mulailah Abah sadar bahwa gerakan kebangsaan yang dipelopori oleh Insinyur Soekarno CS mengandung bibit-bibit kebencian dan memandang rendah kepada Islam. Maka itulah kemudian periode 1930-an, 32 sampai 40-an ada diskusi yang sangat luar biasa antara Soekarno dengan Natsir tentang hubungan agama dengan negara, hubungan Islam dan kebangsaan kan gitu. Memang anak-anakku kata beliau, tiap kali kita maju pendirian kita, ajukan pendirian kita dengan terang tegas, pasti kita mendapatkan lawan dan kawan. Tempo-tempo kawan lebih banyak dari lawan, tempo-tempo lebih banyak lawan dari kawan. Yang seperti itu biasa.
Walaupun bagaimana, tiap-tiap orang yang mempunyai pendirian dan keyakinan dan memperjuangkan keyakinan itu harus biasakan diri mempunyai lawan yang menentangnya. Asal dia yakin bahwa Allah membenarkan pendiriannya itu. Jadi nggak mungkin kita nggak ada musuhnya itu, nggak ada lawannya itu. Yang penting adalah kita yakin bahwa Allah itu membenarkan pendirian kita. Jadi kalau kawannya sudah Allah, berapapun banyak musuh kita, lawan kita nggak usah khawatir. Kita jangan kaget kalau kemudian ada yang menentang pendapat kita. Itu biasa-biasa aja, kata beliau. Halaman 163, Aba mendapat kesimpulan bahwa sesungguhnya satu sebab maka golongan yang mengejek dan menantang Islam itu adalah pendidikan mereka sedari kecil dan pergaulan mereka dalam masyarakat yang kebarat-baratan. Jadi ada dua faktor menurut beliau jika ada golongan yang suka mendiskriminasi, suka melecehkan Islam, menentang Islam. Pertama, faktornya pendidikan mereka dari kecil tidak Islami, tidak dididik agama yang baik. Kedua, pergaulan mereka dewasanya, pergaulan dalam masyarakat yang kebarat-baratan. Pada saat itu ya, kebarat-baratan itu tentu saja anti-Islam. Halaman berikutnya, besar pula hasrat Aba untuk merubah sistem pendidikan dan pengajaran untuk putra-putri Islam, keturunan yang akan nanti hadir. Pendidikan dalam pokok pesantren dan madrasah dapat menghasilkan orang-orang yang beriman dan berakhlak baik, tapi buta terhadap perkembangan dunia. Sedangkan Islam mendorong kita mencapai kemajuan lahir batin dunia akhirat. Pendidikan secara barat yang diberikan oleh penjajahan Belanda semata-mata mengisi otak saja. Jiwanya kosong. Inilah yang kemudian mendorong beliau mendirikan sekolah pendis pendidikan Islam yang hanya berjalan 10 tahun, 1932 sampai 1942. Kenapa 1942 berhenti? Karena datang Jepang. Sekolah-sekolah yang berdiri di masa Belanda itu ditutup oleh Jepang, termasuk pendis ini. Jadi bagi beliau harus ada pendidikan sekolah yang integratif. Jadi saya kira awal mula pemikiran tentang sekolah Islam terpadu itu diawali pula oleh Buya Natsir ini tahun 1930-an. Jadi yang semacam TKIT, SDIT, SMPIT, SMAIT sekarang ini yang mengintegrasikan ilmu antara ilmu umum dan ilmu agama itu sudah dimulai sekitar berapa tahun berarti? 60-an tahun lebih oleh Buya Natsir kan, tahun 1932 beliau wujudkan dalam sekolah pendidikan Islam itu. Karena kalau sekolah di sekolah Belanda tidak ada pelajaran agama. Kalau sekolah di pesantren tidak ada pelajaran ilmu pengetahuan lain. Nah, beliau membuat satu sekolah, satu sistem pendidikan yang menggabungkan itu. Salah satu karakter dari pemikiran pendidikan beliau adalah integrasi. Sistem pendidikan terintegrasi. Halaman 170, maka ternyatalah bahwa hubungan tidak dapat dinilai dengan uang. Camkanlah anak-anakku nama baik, nama yang bersih itu, itulah modal yang sebesar-besarnya kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Jaga dan peliharalah modal itu dalam keadaan apapun juga. Ini hal lain ya, berkaitan dengan tadi yang sebelumnya. Beliau memberikan nasihat bahwa dalam hubungan kemanusiaan dengan orang lain, dengan masyarakat, beliau menegaskan, camkan, wahai anak-anakku, nama baik, nama yang bersih, itu modal yang besar dalam kehidupan di masyarakat. Jaga dan pelihara modal itu, nama baik, nama bersih itu, apapun resikonya gitu. Ya, begitulah memang di masyarakat kita itu. Kalau nama kita sudah nggak bersih, ya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan tidak dipercayai orang. Beliau bicara lagi tentang sistem pendidikan. Maka sistem pendidikan itu ringkasnya adalah ditujukan kepada manusia yang seimbang. Seimbang kecerdasan otaknya dengan keimanannya kepada Allah dan Rasul. Seimbang ketajaman akalnya dan kemahiran tangannya untuk bekerja.
Manusia yang percaya kepada kekuatan sendiri bisa self-help, menolong dirinya sendiri, tidak selalu bergantung kepada ijazah untuk makan gaji sebagai pegawai. Manusia seimbang ini dalam tulisan-tulisan Aba seringkali disebut dengan ummatan wasaton. Ini yang beliau inginkan lahir dari sekolah-sekolah itu, sekolah-sekolah Islam. Jadi manusia yang seimbang, otaknya cerdas, imannya kuat, tajam akalnya, terampil tangannya gitu, terampil keahliannya. Manusia yang punya kekuatan sendiri, yang percaya diri, tidak bergantung kepada ijazah, tidak ingin mencari kerja di kantoran-kantoran. Nah, itu yang beliau idealkan. Beliau mengatakan seorang pemuda-pemudi Islam yang tamat dari Pendis, dari pendidikan Islam, harus bebas dari rasa kecil, rasa minder. Jadi tujuan pendidikan Islam itu salah satunya adalah membebaskan anak didik dari perasaan minder. Dia harus bangga dengan Islamnya, harus bangga dengan imannya gitu. Jadi merasa bangga bahwa dia adalah seorang pemuda-pemudi Islam, seorang muslim dan muslimah. Nah, itulah beberapa kutipan dari buku Aba M. Natsir sebagai Cahaya Keluarga yang merupakan tulisan dari putra dan putri beliau. Ada masih banyak kutipan-kutipan di buku ini dari buku-buku yang berserak ya tentang Muhammad Natsir rahimahullah ta'ala. Kita masuk ke buku yang dikutip dengan judul Muhammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia. Ini satu buku yang juga menjadi referensi bagi banyak orang yang ingin menulis dan mengkaji lebih dalam tentang Buya Natsir. Halaman 17 di buku Muhammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia. Menurut E.F. Saifullah Fattah, seorang pengamat politik, adalah mustahil membuat peta pemikiran cendekiawan Muslim Indonesia dengan mengabaikan pemikiran Muhammad Natsir. Mustahil pula merekonstruksikan sejarah politik Indonesia dengan menghapus peranan Natsir di dalamnya. Mustahil pula membuat daftar nama para negarawan yang mampu bertindak konstitusional, demokratis dan terhormat yang jumlahnya sedikit dengan menyingkirkan nama besar Natsir. Jadi tidak lengkap, jelas ada cacatnya kalau kita mau berbicara tentang peta pemikiran cendekiawan Muslim Indonesia, menulis atau merekonstruksi sejarah politik Indonesia, membuat daftar nama para negarawan yang hebat dengan menyingkirkan nama Natsir. Itu tidak bisa dilakukan itu. Membicarakan bangsa ini tidak lengkap, akan ada cacatnya kalau tidak masuk Natsir di situ, di dalamnya. Sementara halaman 33, Muhammad Natsir mendapatkan penghargaan King Faisal Award tahun 80 atas pengabdian dan pengkhidmatan kepada Islam dan umatnya. Natsir memperoleh piagam, medali emas dan uang sebesar 100.000 rial. 100.000 rial itu kalau satu realnya sekarang berapa? 3.000 atau 4.000 barangkali ya. Dikalikan saja. Dan uang itu beliau serahkan seluruhnya ke kasir Dewan Dakwah, ke bendahara Dewan Dakwah untuk dibagikan kepada seluruh karyawan. Beliau tidak ambil untuk diri dan keluarganya. Halaman 81, ketika menyusun kabinetnya, Natsir sengaja memilih Dr. Bahdir Johan, seorang intelektual berpendidikan barat yang memiliki kepekaan keagamaan sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Sedangkan untuk jabatan Menteri Agama dipilihnya Kiai Haji Ahmad Wahid Hashim, Abdul Wahid Hashim, seorang kiai yang memiliki pengetahuan umum yang luas.
Jadi ketika beliau jadi Perdana Menteri, Buya Natsir tahun 50 setelah Musi Integral Natsir itu ternyata hanya 3 atau berapa di kabinetnya beliau yang dipilih dari orang-orang masyumi gitu. Dapat dibayangkan beliau Perdana Menterinya, beliau berkuasa penuh untuk menentukan menteri-menterinya, tetapi dari partainya sendiri hanya diambil beberapa orang saja. Mayoritas dari partai lain dan juga dari orang-orang profesional non partai gitu. Sehingga kabinet beliau dikenal sebagai kabinet Zakon kabinet gitu. Kabinet proporsional dan profesional gitu. Satu-satunya yang terjadi dalam sejarah politik Indonesia. Dan Menteri Pendidikan ini bukan orang masyumi, kayak Haji Wahid Hasyim juga bukan. Tahun 50, nah, seorang kiai yang memberi pengetahuan umum yang luas. Tahun 50 masih di Masyumi ya, NU keluar dari Masyumi kan tahun 1952. Halaman 84, Natsir sudah melihat perlunya dibangun gerakan non-blok. Dan dia memandang Inter-Asia Konferensi dapat dijadikan embrio ke arah itu. Yang disebutnya Third Power Policy. Namun usulan itu tidak disepakati oleh peserta konferensi. Barulah setelah konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 55, pemikiran Natsir tersebut dapat terrealisasi dengan dibentuknya gerakan non-blok. Jadi sebenarnya Natsir telah menggagas perlunya gerakan non-blok jauh sebelum gerakan non-blok itu sendiri, walaupun dengan nama yang lain. Jadi penggagas gerakan non-blok ini adalah Buya Natsir. Bagaimana kontribusi beliau dalam memulihkan hubungan Indonesia dengan negara-negara lain? Yang pertama adalah beliau memulihkan hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia. Ini kita tahu sejarahnya secara umum. Dalam statusnya sebagai tahanan politik, Natsir telah memberikan kontribusi yang sangat besar pada permulaan Orde Baru. Waktu itu pemerintah Orba ingin memulihkan hubungan dengan Malaysia yang rusak akibat obsesi politik Soekarno dengan politik ganyang Malaysia. Untuk itulah pemerintah Orba mengutus Ali Murtopo dan LB Murdani untuk menemui Perdana Menteri Tengku Abdurrahman. Namun Bapak Malaysia itu menolak menerima mereka. Maka kedua utusan itu pulang dengan tangan hampa. Untuk menembus kebutuhan itu, pemerintah dalam hal ini sebenarnya menurut Pak Lukman Hakim, Pak Harto sendiri mengutus Brigjen Sofiar untuk menemui Natsir di Wisma Keagungan. Wisma Keagungan ini tempat Pak Natsir ditahan. Setelah mengetahui bahwa Pak Natsir bersahabat baik dengan Tengku Abdurrahman itu, tanpa banyak tanya dengan jiwa besar, Natsir segera menulis memo untuk Tengku Abdurrahman menerangkan maksud baik pemerintah RI. Memo itu yang ditulis tangan berbunyi, ini ada niat dari pemerintah Indonesia untuk memperbaiki hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Mudah-mudahan Tengku bisa menerima. Menurut Deliar Nur, nah ini sesungguhnya memo itu atas permintaan Soeharto yang saat itu menjadi ketua presidium kabinet atau pejabat presiden. Yang menjelang settlenya pemerintah Orde Baru. Berbekal memo singkat dari Natsir itu, Tengku Abdurrahman terbuka hatinya dan bersedia menerima utusan pemerintah Indonesia. Bayangkan kalau Pak Natsir seorang pemendam, beliau dipenjara oleh pemerintah, untuk apa beliau harus bantu pemerintah gitu. Tapi beliau bukan pendendam. Lalu membantu pemerintah RI. Ada anggapan di kalangan masyarakat bahwa para pemimpin Masyumi itu berkonfrontasi dengan pemerintah RI baik pada masa Soekarno maupun pada masa Soeharto. Hal itu jelas tertulis dalam buku-buku sejarah Indonesia. Padahal kenyataannya tidaklah demikian. Tokoh-tokoh Masyumi termasuk Natsir telah banyak berperan dalam memperjuangkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Sebaliknya menurut Deliar Nur,
Dalam banyak hal, pemerintahlah yang banyak berkonfrontasi dengan Nasir dan teman-temannya. Gitu. Nah, data-data berikut ini memperlihatkan bahwa Nasir telah banyak membantu pemerintah RI, terutama pemerintahan Orba. Yang lebih penting lagi untuk dicatat adalah bahwa jasa dan peran Nasir itu disumbangkan bagi negara pada saat pemerintah Orba baru dibangun. Tadi dengan Malaysia, yang kedua adalah memulihkan hubungan dengan Arab Saudi. Jadi pada awal masa pemerintahan Soeharto, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi kurang baik akibat suatu peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Soekarno. Nasir kemudian membantu memulihkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi. Hal itu terjadi tahun 67 setelah beliau bebas dari tahanan rezim Soekarno. Nasir berkunjung ke Yordania, Sudan, Lebanon, Irak, Kuwait, dan Arab Saudi. Dan waktu berada di Arab Saudi inilah Nasir mengetahui bahwa hubungan antara negara itu dan Indonesia kurang berjalan harmonis. Berkat pendekatan yang dilakukan Nasir dan hubungan baiknya dengan Raja Faisal, akhirnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi dapat diperbaiki. Kemudian beliau membantu mencairkan kredit luar negeri. Keadaan ekonomi Indonesia pada masa peralihan dari pemerintah Orde Lama ke Orde Baru sangat buruk. Untuk memperbaiki perekonomian dan memulai pembangunan, pemerintah Soeharto memerlukan dana dan investasi dari luar negeri. Akan tetapi usaha pemerintah Orba untuk meminta bantuan kredit dari beberapa negara sahabat tidak berhasil, termasuk yang dialami sendiri oleh Presiden Soeharto di Jepang. Nah, sewaktu Nasir diundang ke Jepang, kesempatan itu dimanfaatkannya untuk meyakinkan pemerintah dan para pengusaha Jepang untuk memberikan bantuan kredit kepada pemerintah RI dan menanamkan investasinya di Indonesia. Beberapa waktu kemudian, pendekatan yang dilakukan Nasir itu berhasil membuka keran bantuan ekonomi dari Jepang. Hal serupa dilakukan Nasir untuk membantu pemerintah RI dalam meminta bantuan kredit dan penanaman investasi dari negara-negara Islam di Timur Tengah. Berkat surat Nasir yang dikirimkan ke beberapa kepala negara, Indonesia berhasil mendapatkan investasi modal. Misalnya, Kuwait yang menanamkan modalnya dalam bidang perikanan laut. Demikian pula dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah masalah Timur Timur. Ketika Indonesia sedang disorot dunia internasional dalam persoalan integrasi Timur Timur ke dalam negara Indonesia, tanpa diminta oleh siapapun, Nasir telah berusaha membantu pemerintah Indonesia dengan mengusahakan dukungan dari negara-negara Islam. Berkenaan dengan ini, Buya Hamka menyatakan, diusahakannya oleh Pak Nasir agar Muktamar Alam Islami tampil dengan pernyataan menyokong sepenuhnya pendirian Republik Indonesia. Diadakannya konferensi-konferensi pers, antara lain di Pakistan. Nasir berkata, kami tidak bisa membiarkan sebagian dari bangsa kami berbunuh-bunuhan di hadapan kami sambil kami berpeluk tangan. Tentulah kita tidak menginginkan adanya Angola kedua di Asia Tenggara. Nyatanya dengan ini orang lebih cepat dapat menanggapi apa arti persoalan Timur itu bagi Indonesia sendiri dan bagi kawasan yang lebih luas lagi. Jadi saat itu banyak yang mengecam Indonesia memasukkan Timur Timur ke wilayah NKRI, tapi Pak Nasir dengan lobbynya yang luar biasa di dunia internasional, terutama di dunia Islam, maka beliau kemudian mengajak dunia-dunia Islam, negara-negara Islam untuk mendukung Indonesia. Yang keempat, memberikan pernyataan dukungan kepada pemerintah Republik Indonesia. Tatkala pemerintah RI di bawah pimpinan Jenderal Soeharto mulai membangun Indonesia, pemerintah memerlukan dukungan seluruh rakyat Indonesia, termasuk pengikut dan simpatisan bekas Partai Islam Masyumi. Untuk itu pemerintah Orba melalui Alam Shah Ratu Prawira Negara dengan perantaraan Mr. Sultan Muhammad Rashid meminta Nasir agar pengikutnya mendukung rencana pembangunan pemerintah Orba. Sebagai imbalannya pemerintah akan memberikan kebebasan bergerak bagi Nasir dan tokoh-tokoh Masyumi lainnya
termasuk dalam bidang politik. Permintaan itu dipenuhi oleh Nasir dengan memberikan pernyataan pers, sebagaimana dilaporkan Harian Abadi pada 13 November 1968. Akan tetapi, janji pemberian kebebasan politik bagi Nasir dan teman-temannya tidak dipenuhi pemerintah Soeharto. Bahkan menjelang pemilu 1971, Amir Mahmud selaku Menteri Dalam Negeri mengumumkan adanya sekitar 2.500 orang bekas anggota Masyumi dan PSI yang tidak boleh dipilih, termasuk Nasir. Itulah sebagian jasa besar Nasir bagi negara dan bangsa Indonesia pada masa awal pemerintahan Soeharto. Bagi Nasir, semua itu hanyalah pengabdian yang merupakan kewajiban moral selaku warga negara yang baik sesuai dengan ajaran Islam yang diyakininya. Namun semua itu tidak diketahui masyarakat umum, bahkan terkesan ditutup-tutupi oleh pemerintah Orba, meskipun Nasir merasa tidak perlu diketahui umum. Dia juga tidak pernah mengharapkan apalagi meminta balas jasa dari pengabdiannya kepada negara dan bangsa Indonesia. Yang terakhir dari kutipan ini adalah apa yang disampaikan oleh Nakajima. Nakajima ini adalah utusan dari Perdana Menteri Jepang Takeo Fukuda, sahabat dekat Pak Nasir. Atas saran Nasir, kata Nakajima, Takeo Fukuda membentuk Yayasan Bantuan Fukuda untuk Somalia. Apapun nasihat Nasir kepada Fukuda selalu disetujuinya tanpa suatu bantahan. Terus saja dilakukan. Hal ini sudah berlangsung sejak lama, kami banyak belajar dari Muhammad Nasir. Setelah Nasir menjadi Perdana Menteri, ini hal yang lain, dia dinonaktifkan sebagai Ketua Partai Masyumi dan Ketua Fraksi Masyumi di Parlemen. Maksudnya adalah bahwa kalau seseorang itu sudah jadi pejabat negara, maka dia menjadi milik negara, milik bangsa, milik rakyat keseluruhan, bukan milik partainya lagi. Sehingga Nasir ini dinonaktifkan dari partai agar dia fokus ngurus negara, ngurus rakyat Indonesia tanpa merasa terbebani oleh tuntutan-tuntutan partai. Itulah ikhwah, kawan-kawan sekalian, nanti kita lanjutkan kembali, kita istirahat jeda terlebih dahulu. Kita akan standby lagi nanti sekitar 10 menit lagi ya. Kita rehat dulu sebentar, nanti akan disampaikan oleh kawan-kawan dari Nasir Corner, kita tadarus buku The Secret of Nasir ini. Kita jeda terlebih dahulu, insya Allah nanti kita lanjutkan kembali 10 menit setelah ini ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.